Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Afifah Nugrahani dari Gizi kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kadar Abu, Kadar Air, dan Kandungan Protein pada snack bar Fitbar dan efektivitasnya terhadap tingkat kenyang remaja di SMP Negeri 16 Semarang. Pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Dan yang ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data. Yang pertama, yaitu ada latar belakang. Latar belakang saya melakukan analisis ini, ya, latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu karena mulai adanya kesadaran para remaja untuk melakukan diet dengan cara mengkonsumsi snack bar kemasan, sehingga analisis kandungan protein dan konsumsi snack bar terhadap tingkat kenyang remaja dirasa menarik untuk diteliti. Selain itu, analisis kadar abu dan kadar air dilakukan untuk memastikan jika proses pengolahan dan penanganan snack bar tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kerusakan pada pangan yang akan membahayakan kesehatan. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kadar air dan kadar abu pada snack bar Fitbar. Yang kedua bagaimana kandungan protein pada snack bar Fitbar. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas snack bar Fitbar terhadap tingkat kenyang remaja. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk menganalisis kadar air, kadar abu, dan kandungan protein pada snack bar Fitbar, serta efektivitasnya terhadap tingkat kenyang remaja. Berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi masyarakat umum yaitu diharapkan hasil penelitian ini mampu menyediakan informasi dan pengetahuan terkait kadar air, kadar abu, dan kandungan protein pada snack bar Fitbar, serta efektivitasnya terhadap tingkat kenyang remaja di SMP Negeri 16 Semarang. Sedangkan manfaat penelitian bagi peneliti diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pangan dan gizi, dan memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menganalisis kadar abu, kadar air, dan kandungan protein pada snack bar Fitbar dan efektivitasnya terhadap tingkat kenyang remaja di SMP Negeri 16 Semarang. Selanjutnya yang kedua ada tinjauan pustaka. Untuk rangka teori pada penelitian ini yaitu remaja akan saya berikan snack bar untuk dikonsumsi, kemudian remaja yang telah mengkonsumsi snack bar tersebut akan saya uji tingkat kenyangnya. Lalu snack bar yang telah dikonsumsi oleh remaja itu akan saya lakukan uji laboratorium terhadap snack barnya terkait kadar abu, kadar air, dan kadar proteinnya. Selanjutnya untuk rangka konsep yaitu variabel yang diteliti ditandai dengan kotak penuh, dan hubungan yang dianalisis yaitu ditandai dengan garis penuh juga, tidak putus-putus. Untuk variabel yang diteliti yaitu ada snack bar, pengujian laboratorium terkait snack bar tersebut yaitu kadar abu, kadar air, dan kandungan protein, kemudian tingkat kenyang. Dan hubungan yang dianalisis itu snack bar terhadap tingkat kenyang dan snack bar terhadap kadar air, kadar abu, dan kadar protein. Selanjutnya untuk hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0, yaitu konsumsi snack bar Fitbar efektif terhadap tingkat kenyang remaja di SMP Negeri 16 Semarang. Kemudian hipotesis awal atau H1, yaitu konsumsi snack bar Fitbar tidak efektif terhadap tingkat kenyang remaja di SMP Negeri 16 Semarang. Berikutnya ada metode penelitian. Selanjutnya untuk desain penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif eksperimen murni. Untuk lokasi dan waktu yang dilakukan yaitu di SMP Negeri 16 Semarang, Ngalian, Jawa Tengah. Untuk waktunya yaitu pada bulan Maret tahun 2023.
Populasi dan sampel yang digunakan yaitu untuk jumlah populasinya ada 800 murid dan sampel yang digunakan yaitu ada 17 orang atau murid. Jenis dan sumber data. Data primer yang diambil yaitu meliputi karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan uang saku, gambaran pengetahuan gizi responden, serta tingkat kenyang responden. Untuk data sekundernya itu diperoleh dari wawancara pihak sekolah atau masyarakat sekolah. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada analisis univariat, yaitu terkait dengan jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan tingkat kenyang. Untuk analisis bivariatnya yaitu menggunakan uji Spearman karena skala yang digunakan adalah skala numerik dan ordinal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.